Oke, sudah ya. Iya. Iya. Aduh, macet laptopku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dendor Restiana, akan mempresentasikan mengenai Advanced Cardiac Life Support dari AHA 2015. Sebelumnya terima kasih pada Dr. Gagah yang telah meluangkan waktunya untuk sore hari ini. Baik, langsung saja. Bagus ya itu Gagah. Dokter Bagus masuk. Maaf dok. Baik. Baik, untuk yang pertama, basic life support itu apa sih? Jadi untuk basic life support itu fokus pada cardio pulmonary resuscitation. Jadi sejak tahun 2010 itu awalnya airway breathing circulation urutannya diganti menjadi circulation airway sama breathing CAB. Untuk basic life support itu biasanya untuk OHCA atau out hospital cardiac arrest, biasanya CPR, lalu kemudian di ROSC. Terus untuk biasanya untuk for lay rescuer yang sudah terlatih ataupun belum, bisa juga untuk tenaga medis. Terus untuk ACLS itu biasanya dilakukan sebelum ke hospital, pre-hospital atau dalam saat hospital, in hospital cardiac arrest. Terus biasanya ini digunakan untuk tenaga medis. Untuk post cardiac arrest care itu dilakukan biasanya di intensive care unit. Nah, ini adalah chain of survival. Nah, yang ICHA itu intra-hospital cardiac arrest. Jadi urutannya pengenalan dan pencegahan dulu, kemudian aktivasi EMS atau code blue yang biasanya di hospital, terus lakukan early CPR, kemudian jika udah ada untuk alat defib-nya, kemudian defib, kemudian lalu dipindah ke ICU. Untuk OHCA yang out hospital cardiac arrest itu panggil bantuan dulu, aktifkan EMS, kemudian early CPR, terus jika AED sudah ada, itu bisa langsung dipasangkan, kemudian langsung ditransport ke ICU melalui ambulan. Untuk OHCA sendiri yang out hospital cardiac arrest itu urutannya itu bisa early recognition atau pengenalan, terus lalu aktivasi dari EMS-nya, kemudian ada early high quality CPR atau high quality CPR, terus selanjutnya ada early defibrillation. Nah, early defibrillation itu jika irama jantungnya VT atau VF aja. Terus untuk kemudian efektifkan ACLS, kemudian integrasikan untuk post cardiac arrest. Terus selanjutnya untuk BLS ini pada AHA 2015 itu alurnya seperti ini. Yang pertama verify scene safety atau pastikan lingkungannya aman. Kemudian kita periksa korbannya apakah tidak respon, kemudian panggil bantuan, terus segera aktifkan EMS atau Emergency Response System melalui device. Mobile device bisa, terus jika AED-nya sudah datang atau untuk alat defib itu bisa langsung dipasangkan. Terus kita cari apakah pasien ini ada nafas atau tidak, atau hanya gasping saja. Kemudian dan cek juga pulsasinya secara bersamaan. Nah, untuk pulsasinya itu kita rasakan selama 10 detik. Terus setelah 10 detik, jika dia normal breathing atau ada nafas dan ada nadi, maka monitoring aja sampai ini pertolongannya datang. Terus kemudian jika tidak normal nafasnya tapi ada nadi, maka lakukan rescue breathing. Nah, rescue breathing ini
yang dilakukan dengan 1 kali hembusan nafas setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 detik per menit. Kemudian aktivasi emergency response system jika belum siap setelah 2 menit, jika belum selesai setelah 2 menit di rescue breathing belum sadar. Terus untuk kemudian lanjutkan rescue breathing-nya, cek pulsasinya setiap 2 menit. Jika tidak ada jika tidak ada nadi, langsung di CPR ke bagian CPR nanti ada. Terus untuk ini jika memungkinkan atau jika diduga ada opioid overdose, maka bisa dimasukkan naloxone jika tersedia. Terus jika dia tidak ada nafas atau hanya gasping dan juga tidak ada nadi, maka kita masuk ke CPR. Nah, untuk CPR sendiri ini ada siklusnya yaitu 30/2. 30/2 ini 30 kompresi dan 2 hembusan nafas. Jika AED-nya sudah ada, itu bisa langsung dipasangkan, kemudian dicek ritmenya, cek ritm apakah shockable. Nah, jika shockable untuk ritmenya itu langsung berikan 1 shock, kemudian lanjutkan CPR sesegera mungkin sekitar 2 menit sampai AED itu mengizinkan lagi untuk mengecek ritmenya. Kemudian itu lanjutkan sampai tenaga penyedia ALS itu mengambil alih atau si korban ini mulai bisa bergerak atau sudah sadar gitu. Terus jika no atau non shockable, maka lanjutkan CPR-nya sesegera mungkin untuk 2 menit. Terus sampai AED ini mengizinkan mengecek iramanya kembali. Nah, lanjutkan sampai ini tenaga ALS ini mengambil alih atau korbannya mulai bergerak atau sadar lagi. Seperti itu untuk alur BLS-nya, BHD untuk bahasa Indonesia. Terus untuk efektif high quality CPR atau high quality CPR itu bisa dilihat di sini bahwa penolong itu harus yang pertama untuk kompresi dadanya itu sekitar untuk kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Untuk kedalamannya kurang lebih 2 inci atau 5 cm. Terus biarkan kembali recoil-nya kembali sempurna setiap kompresi. Terus minimalkan kayak interupsi, kayak kompresinya itu terjeda seperti itu diminimalkan. Terus ventilate adequately atau itu hembusan nafasnya dilakukan dengan adekuat sampai dadanya mengembang seperti itu. Nah, ini untuk yang tidak harus dilakukan. Tidak boleh dilakukan itu seperti ini. Kebalikannya yang tadi. Seperti kompresinya kurang dari 100 atau lebih dari 120, terus kompresinya dalamnya itu kurang dari 2 inci atau lebih dari 2,4 inci. Terus untuk terlalu banyak ini interupsi pada kompresinya seperti itu. Terus untuk yang cardiac arrest algorithm menurut AHA 2015 itu yang pertama itu kita lihat start CPR. Langsung di start CPR, kemudian berikan oksigen dan pasang monitor defibrillation. Kemudian cek rhythm. Nah, ketika cek rhythm, ini jika dia hasilnya no pulse dan kayak gini, no pulse tapi garis saja berarti kan asystole, berarti dia tidak shockable. Kemudian jika seperti ini PEA, jika juga non shockable. Kemudian seperti ini no pulse juga, tapi gambarannya tinggi-tinggi gini, ini adalah VT, jadi dia VT, ritmenya, iramanya, jadi dia shockable. Terus selanjutnya, jika iramanya seperti ini atau VF, ventricle fibrilasi, dia juga shockable.
Terus untuk ini apa namanya shock energinya untuk devip-nya itu jika bifasik itu rekomendasinya inisial dosnya 120 sampai 200 joule. Terus jika monofasik itu 360 joule. Nah, untuk drug terapinya atau obatnya itu bisa epinefrin intravena atau IO, dosisnya 1 mg setiap 3 sampai 5 menit. Dan kemudian amiodaron jika intravena dosisnya 300 mg bolus dan untuk dosis keduanya 100 mg. Kemudian pasang advance airway seperti endotracheal intubation, terus supraglottic advance airway. Juga dipasang waveform kapnografi, kapnometri, atau kapnometri untuk mengkonfirmasi dan monitoring ET tube placement atau penempatan ET-nya tadi. Tuh. Nah, ketika udah dipasang ET, maka nafasnya itu pemberiannya 1 hembusan nafas setiap 6 detik atau 10 nafas per menit. Kemudian dilanjutkan chest kompresi. Nah, ini untuk algoritmnya. Tadi kan start CPR, terus give oksigen, terus pasang monitor atau defibrillation, kemudian cek rhythm. Cek rhythm ini cek rhythm jika dia shockable atau iramanya VF atau VT yang tadi, gambarannya seperti tadi, itu maka di shock, kemudian shock, setelah shock kita CPR lagi selama 2 menit, kemudian pasang IV atau IO akses, kemudian apa namanya, cek lagi iramanya jika dia shockable, kemudian shock lagi, kemudian CPR lagi sama 2 menit, kemudian berikan epinefrin setiap 3 sampai 5 menit. Kemudian pertimbangkan untuk advanced airway atau pemasangan advanced airway dan kapnografi. Kemudian cek rhythm lagi, jika dia iya lagi, kemudian shock lagi. Ketika sudah di shock lagi, kita CPR lagi selama 2 menit, kemudian berikan amiodaron. Dan atasi ini penyebab yang reversible. Dan kembali lagi ke sini, ke cek rhythm, jika dia tidak shockable, non-shockable, dia ini ke bawah sini. Ini jika tidak ada tanda ROSC, maka dia alurnya balik ke 10. Ini 10 tetap di CPR sama 2 menit, terus pasang IV atau IO akses, berikan epinefrin setiap 3 sampai 5 menit. Kemudian pertimbangkan pemasangan HVRW dan kapnografi. Terus ini kemudian cek lagi ritmenya apakah shockable. Terus jika masih tidak shockable, maka tetap dilanjutkan CPR-nya selama 2 menit. Terus atasi penyebab yang reversible. Kemudian masuk ke irama ini lagi, apakah shockable. Jika tidak, maka ini jika sudah masuk ke ROSC atau post cardiac arrest care, maka ini kita lihat pulse and blood pressure-nya, terus abrupt sustained increase PET CO2-nya biasanya lebih dari 40 mg Hg, terus spontaneous arterial pressure wave dengan nadinya udah teraba lagi dengan intraarterial monitoring, bisa dimonitoring. Terus untuk tadi yang penyebab yang reversible itu ini ada 10, 5H dan 5T. Yang pertama ada hipovolemi, hipoksia, hidrogen ion, hipo atau hiperkalemia, hipotermi, tension pneumotoraks, tamponade kardiak, terus toksin, trombosis pulmonari, trombosis koronari. Nah, ini untuk tambahannya, untuk CPR itu maksimalkan oksigen konsentrasinya, terus monitoring fisiologi parameters, seperti pemasangan kapnografi, artery line, CVC, SAT-O2 monitoring, terus untuk monitoring pengoptimalan CPR quality, terus pemberian vasopresor, terapi, dan deteksi
ROSC. Terus untuk ultrasound itu tidak masalah, tapi jika ini selama tidak mengganggu proses CPR-nya. Terus untuk ketika telah dipasang ET, maka untuk untuk hembusan nafasnya itu 1 hembusan nafas per 6 detik dengan tetap melakukan kompresi dada. Nah, untuk vasopressor dia sudah dilanggar dari 2015 ACLS algorithm seperti itu. Terus ini untuk other update-nya tidak di sini seperti prognosis, steroid, extrapyramidal, CPR, tipping of epinephrine, lidocaine, beta blocker dan lain-lain. Terus untuk setelah dia pasiennya ROSC itu masuk ke algoritma yang ini. Nah, untuk algoritma yang ini yang pertama itu Alfada. Nggih? Ya, sebentar. Tolong saya dijadikan host lagi. Oh, nggih. Ya. Tadi saya pakai HP soalnya. Sebentar, Dok. Partisipan saya nanti di partisipan. Saya diklik terus jadikan host. Nggih, sampun, Dok. Ya, sudah ya. Oke. Terus gini. Jadi sebelum sampai ke ROSC, saya mungkin memang harus mengulang beberapa ya, karena ada beberapa yang mungkin kritikal ya. Nah, ini nanti saya sampaikan untuk yang ACLS ya. ACLS beneran, ini benar-benar dari ACLS ya. Jadi nanti saya share screen dulu. Ya, dulu ya. Jadi sebelum ke ROSC nanti ada beberapa highlight-nya. Nah, ini nanti saya pastikan dulu di henti jantung nanti benar-benar tersampaikan ya. Nah, ini untuk henti jantung ya. Sebenarnya saya tidak meminta kalian untuk presentasi yang sangat lengkap seperti itu ya. Tapi saya appreciate ya, karena dalam waktu yang 1 minggu kalian sudah bisa melakukan presentasi yang lengkap ya mengenai ACLS ya. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya cukup satu seperti ini saja ya. Nah, karena dari sini kalau sudah kalian benar-benar pelajari, itu nanti akan dong banget ya. Jadi kalau baca nih nanti kalian sudah bisa membaca sendiri ya. Tapi kalau bagaimana cara melakukan dengan benar, nah nanti mungkin memang kalian harus benar-benar melihat algoritma ini dengan benar ya, dengan apa ya, benar-benar hikmat gitu ya. Nah, ini pada bagian yang cardiac arrest tadi yang paling penting adalah ini ya. Ada 2, ini pada saat ini sudah nih BLS ya, di atasnya adalah BHD ya. Ada start CPR. Pertama kali ketika ada pasien cardiac arrest itu adalah kalian harus segera melakukan BHD-nya harus benar dulu. BHD itu adalah pertama adalah cek respon dulu, ya kan? Misalnya ada pasien, tiba-tiba ada orang tergeletak, kita tidak tahu. Terus kita curiga bahwa itu pingsan atau cardiac arrest ya. Nah, kita harus cek respon dulu ya. Respon dulu, cek respon, kemudian biasanya ditepuk-tepuk bahunya ya. Pak atau Bu gitu ya. Kemudian setelah itu kalau tidak ada respon, segera aktifkan EMS ya, atau Emergency Medical System ya. Jadi sistem itu bisa 119 atau bisa minta tolong kepada orang-orang di sekitarnya untuk segera menelpon rumah sakit. Bisa ya. Itu kalau yang out hospital cardiac arrest OCA ya. Kalau sedangkan yang ICA, nanti kan yang paling penting adalah kita segera mengaktifkan code blue. Ada pasien yang tidak sadarkan diri, langsung code blue. Ya. Gitu ya, sampai sini tahu ya. Jadi tidak respon saja itu sudah cukup alasan bagi kita untuk mengaktifkan LMM Emergency Medical System. Ya, dari situ. Tidak tidak responsif, langsung kita aktifkan code blue atau apapun itu. Kemudian setelah itu baru kita cek nadinya ya. Nadi sama sambil berbarengan kita melihat apakah ada nafas atau enggak. Kalau tidak ada nadi dan tidak ada nafas atau mungkin nafasnya adalah gasping, kita curiga memang enggak ada nadi ya, dengan 10 detik ya, dalam 10 detik, maka kita harus menganggap bahwa ini enggak ada nadi ya. Nah, ketika itu sambil menunggu petugas yang membawa alat ya, biasanya membawa alatnya adalah AED atau defib, kita harus segera melakukan CPR ya. CPR yang benar tadi
Syarat-syaratnya adalah tadi itu ya, good quality CPR adalah yaitu tadi ya dengan frekuensinya adalah 100 sampai 120, kedalaman 5 sampai 6 cm, minimal interruption gitu ya. Dan low chest recoil ya, karena itu penting sekali. Kemudian nanti setelah di start CPR ya, CPR sampai bantuan nanti datang. Setelah bantuan datang, AED terpasang ya. Kalau AED gampang ya, karena kita tinggal menunggu. AED bukan untuk petugas kesehatan sebenarnya. Jadi AED adalah untuk petugas yang memang tidak bisa baca EKG. Ya. Nah, kalau yang bisa baca EKG petugas kesehatan, maka kita bisa dengan menggunakan defibrilator. Nah, dari defibrilator itu nanti akan dibagi dua ya. Pada pasien cardiac arrest cuma ada 4 EKG. Ya. Atau kita bagi dua dulu menjadi shockable rhythm dan non shockable rhythm. Ya. Kalau yang shockable rhythm adalah ingat VF dan pulseless VT ya. VT itu bisa ada pulse-nya dan ada yang tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti adalah pulseless VT ini dalam rangka cardiac arrest. Tapi kalau yang ada pulse-nya nanti ikuti algoritma di takikardi. Ya, nanti akan ada temenmu yang presentasi itu. Nah, gitu ya. Ketika kita lihat ada EKG, VT atau VF tanpa nadi, ya. VF jelas tanpa nadi, tapi kalau VT masih ada dua kemungkinan ya, dengan nadi atau tanpa nadi. Sehingga ketika VT kita harus memastikan bahwa itu tanpa nadi, ya. EKG-nya itu dalam rangka cardiac arrest maka harus segera dilakukan shock, ya. Ini yang membedakan. Apakah ini rhythm shockable atau tidak? Kalau tidak shockable itu ada dua macam, yaitu ya asystole dan PEA. Ya, asystole tahu ya, garis lurus begitu ya asystole ya. Kita pastikan dulu apakah itu true asystole atau tidak. Sedangkan yang PEA, pulseless electrical activity, apapun gambaran EKG-nya, asalkan bukan VT, bukan VF, bukan asystole, itu kita anggap tanpa nadi, itu kita anggap sebagai PEA atau pulseless electrical activity. Sampai sini dong ya. Tahu nggak? Ya, saya butuh feedback dari kalian. Apakah sudah mengerti atau belum? Mengerti, Dok. Mengerti, Ya? Dok. Iya, Dok. Ya? Benar ya? Karena kadang-kadang pada waktu ACLS kadang-kadang ya kelihatannya mengerti, tapi ternyata setelah nanti megacode itu bingung antara ini VF atau asystole atau PEA atau malah VF dengan AF nggak bisa membedakan. Ya, di sini pentingnya adalah di situ ketika kalian sudah pernah mengikuti kardio ya, paling tidak di rumah sakit yang ada dokter kardiologinya, kalian harus beres di EKG ya. Jadi benar-benar bisa membaca EKG ya. Nggak apa-apa, kalau saya sih nggak masalah ketika kalian membaca EKG belum benar, nggak apa-apa ya, karena saya juga kadang-kadang juga belum benar ya. Nah, jadi fungsinya kalian harus menyetor EKG setiap hari kepada saya itu adalah supaya saya juga bisa membenarkan, oh ini belum bisa nih, harus kita berikan lagi. Tapi ternyata sebagian besar dari kalian itu sudah bisa membaca EKG, walaupun ya adalah sedikit-sedikit yang kurang tepat. Tapi mudah-mudahan itu bisa membantu. Ya, jadi ingat ya, cuma cardiac arrest itu ada 4. VF, VT tanpa nadi, PEA, dan asystole. Ya, itu yang paling bahaya ya, karena cuma ini EKG yang letal ya. Itu. Kalau yang lain-lain nanti ada algoritma sendiri, tapi dalam rangka cardiac arrest nanti cuma ada 4 tadi. Oke. Setelah kita lakukan shock ya sesuai dengan guideline pedomannya, biasanya adalah 200 joule kalau bifasik atau 360 joule untuk monofasik. Nah, setelah itu segera lakukan. Jadi sebelum ini kan tadi dilakukan CPR, ya kan? Yang paling penting itu CPR sebelum dilakukan shock, dan beberapa saat sudah melakukan shock harus segera dilakukan CPR lagi. Gitu ya. Jadi ingat ya, CPR, shock, CPR. Tidak usah lihat ya, EKG-nya apapun itu, setelah di shock langsung resume CPR. Gitu ya. Di sini pada saat yang pertama ini tidak ada obat-obatan yang masuk. Ya. Di sini. Kemudian setelah 2 menit atau 3 sampai 5 menit atau 5 siklus, ya, setelah 5 siklus, maka akan kita lihat apakah ada ritmenya bagaimana. Kita hentikan CPR, ganti kompresor ya biasanya ya. Karena selama 2 menit melakukan CPR yang benar itu sangat capek, ya. Jadi jangan sampai nanti yang menolong malah kecapean sendiri.
Nah, setelah itu akan kita lihat lagi apakah rhythmnya shockable atau tidak. Kalau masih VT atau VF ya masih bisa kita shock, maka harus segera kita lakukan shock. Ya, ingat ya, VT dan VF obatnya cuma shock ya. Sehingga segera atau kalian lihat ada VT, ada VF, otomatis pegang pedalnya ya, gitu. Ya. Kemudian setelah shock sama ya, dosisnya sama terus kalau cardiac arrest. Setelah itu langsung kita resume CPR ya. Nah, setelah shock yang kedua ini baru kalian masukkan obat-obatan. Ada epinefrin ya. Setiap 3 sampai 5 menit, kemudian setelah itu kita pertimbangkan advance airway atau kapnografi. Biasanya kita pasang ET. Kalau kan intubasi ya. Intubasi kalian harus berani ya melakukan itu ya. Misalnya kalian nanti bekerja di suatu tempat remote places yang tidak ada siapapun di situ yang bisa melakukan intubasi, kan kalian harus bisa melakukan intubasi ya. Jadi ingat, percaya diri aja karena cuma ada 2 lubang di situ, yang satu bolong yang di bawah itu adalah jangan masukkan ke situ. Itu paling gampang dimasukkan. Nah, itu adalah kerongkongan ya. Nah, yang di atas itu yang ada seperti kupu-kupu gitu. Nah, itu adalah yang harus kalian masukkan. Intubasi adalah masukkan ke situ. Bagaimana caranya supaya tervisualisasi? Ya cari saja ya pakai blade-nya itu ya. Naikkan ke atas gitu sampai kelihatan benar-benar ya. Dan jangan panik karena cuma ngeliatin itu aja kok ya. Gitu, baru setelah itu kelihatan tervisualisasi, masukkan plus, pasti masuk. Ya, gitu. Nah, setelah itu baru kita lihat ya, setelah terpasang, kita cek dia memang masuk benar-benar. Resume CPR, kemudian 2 menit. 2 menit setelah itu kita lihat lagi apakah iramanya shockable atau tidak ya. Bila ya, maka segera lakukan shock, resume CPR. Kemudian yang kedua adalah nanti masukkan setelah epinefrin amiodaron 300 mg. Ya. Setelah amiodaron berulang terus seperti ini, itu nggak balik gini ya. CPR lagi 2 menit. Shock lagi kalau misalnya dia masih VT-VF, masuk epinefrin ya. Ingat ya, epinefrin setiap 3 sampai 5 menit atau 4 menit. Jadi setiap 2 kali siklus CPR tadi ya. Nah, gitu. Setiap 2 menit masukkan setiap 4 menit masukkan epinefrin 1 mg atau 1 ampul. Ya. Kemudian nanti dicek lagi setelah 2 menit apakah masih bisa kita shock, baru kita masukkan lagi amiodaron 150 mg. Ya. Resume CPR 2 menit, kemudian masih VT-VF, kita masukkan epinefrin ya. Kemudian 2 menit kita lihat irama lagi. Kalau masih bisa dilakukan shock, maka segera dilakukan shock. Kemudian CPR. Nah, pada saat ini ingat ya, amiodaron cuma diberikan 2 kali ya. Obat di cardiac arrest cuma 2 macam, epinefrin dan amiodaron. Amiodaron diberikan hanya 2 kali. Ya. Dosisnya adalah 300 dan 150 mg. 2 ampul dan 1 ampul. Setelah itu, masuk ke amiodaron ini dan sudah masuk epinefrin, maka di sini adalah kosong. Ya. Setelah itu akan lanjut terus epinefrin kosong, epinefrin kosong, epinefrin kosong, ya. Sak jelai ya. Nanti sampai misalnya sudah flat asystole, ya. Begitu. Sampai di sini jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, dokter. Ya. Oke. Kalau untuk yang diulang-ulang tadi sampai asistol itu berapa lama gitu maksimalnya? Jadi kita ada alasan mengapa kita menghentikan suatu resusitasi ya. Jadi resusitasi yang komplit seperti ini akan kita lakukan penghentian adalah ketika pertama sudah capek ya. Sudah capek itu bisa saja 30 menit, 1 jam capek ya, bisa. Kalau misalnya sendirian ya sudah ya capek lah, sendiri nggak bisa karena ini adalah kerja tim. Kemudian yang kedua adalah ketika 10 menit, ada yang bilang 20 menit, itu rhythmnya asystole terus. Ya. Asystole terus, nggak pernah VT, nggak pernah VF, nggak pernah PEA ya. Tidak pernah ROSC. Nah, itu sudah alasan bagi kita untuk menghentikan CPR. Resusitasi. Gitu ya. Jadi asystole terus ya. Asalkan asystole. Sejak awal kita asystole sudah, dia sudah flat. Susah ya. Tapi pada saat awal kalian yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah pertimbangkan apakah ini perlu nggak sih dilakukan CPR atau enggak.
jangan terjebak pada kondisi di mana ya kayak sinetron gitu, ya kan? Semuanya dilakukan defibrilasi, bahkan asistol dilakukan defibrilasi, nggak kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah kalian tidak perlu terlalu apalagi kondisinya sekarang kayak gini ya, semuanya, apalagi ini kondisi resusitasi, CPR dan juga intubasi itu adalah tindakan-tindakan yang aerosol generating procedure atau AGP. Nah ini adalah kalian harus pakai hazmat ya, nggak harus hazmat sih, tapi APD-nya lengkap, harus pakai N95, harus pakai face shield, harus pakai ya pokoknya harus lengkap. APD-nya biasanya level 2 minimal ya. Nah disitulah. Jadi kalian pastikan dulu, apakah misalnya pasien ini tidak sadar datang ke UGD, kalian bertugas di situ, ya pastikan dulu bahwa ini pasien ini memang benar-benar membutuhkan CPR atau tidak. Caranya bagaimana? Lihat apakah sudah ada tanda-tanda kematian yang irreversible. Ya, kalau misalnya irreversible itu maksudnya gini, udah myodrasis maksimal, ya. Kemudian selain itu juga kita bisa mempertimbangkan usia pasien. Pasien sudah sangat sepuh sekali. Pasien sebenarnya adalah end stage disease, misalnya TA misalnya yang sudah metastasis kemana-mana ya. Nah itu sebaiknya tidak usah dilakukan ya, karena akan memperpanjang penderitaan pasien dan penderitaan Anda ya. Nah gitu. Jadi pastikan dulu bahwa ini memang butuh pertama ya. Jadi jangan semuanya pasien dalam kondisi cardiac arrest. Kalau kondisi cardiac arrest misalnya masih muda atau mungkin masih usia yang produktif ya, patut kita pertimbangkan ya, nggak apa-apa asistol kita lakukan dulu lah ya. Nanti setelah 10 menit, tidak ada tanda-tanda dia pernah ROSC, sudah hentikan. Nyatakan bahwa ini memang meninggal sejak saat itu ya. Jangan pada saat awal. Tapi kalau misalnya pada saat awal jenengan memang sudah melihat bahwa ini sudah myodrasis maksimal ya, sudah tidak ada respon sama sekali ya, bulu mata ya dan lain sebagainya. Ya sudah, nyatakan bahwa ini pasien sudah meninggal. Nanti sambil dilihat apakah ini sudah berapa menit. Kalian kan juga ada ilmunya dari nanti forensik ya. Ini sudah meninggal 4 jam, ini sudah meninggal berapa menit kan kelihatan. Gitu ya. Begitu. Apakah sudah ada lebam mayatnya, apakah sudah ada kaku mayat ya. Nah itu ya. Kemudian saya rasa itu ya. Jadi berapa menit tergantung pada kondisi pada saat awal. Tapi kalau misalnya dia masih VT, VF dan masih bisa kita shock, lakukan shock ya. Lakukan CPR yang benar. Percaya aja. Jadi kalau kalian nanti melakukan ini benar, itu benar-benar bisa life saving benar ya. Benar-benar bisa membantu dan benar-benar life saving. Kalau sesuai dengan algoritma. Ingat ya, obat-obatan kalian nggak boleh lupa ya. Cuma epinefrin dan amiodaron ya. Epinefrin setiap 4 menit atau 3 sampai 5 menit. Amiodaron 2 kali saja, yaitu 300 mg dan 150 mg. Gitu. Oke? Ya. Terus ada lagi pertanyaan? Ini yang shockable rhythm. Nah, sekarang yang non shockable rhythm ya. Sama aja sebenarnya kayak tadi, cuma ini tanpa shock. Ketika kita lihat bahwa pasiennya asistol atau PA ya. Ingat ya, asistol itu adalah ketika gambarannya adalah flat dan memang semua lead-nya terpasang dengan baik. Ya. Nah, itu setelah semua memang terasistol ya. Atau PA adalah ketika gambarannya bukan VT, bukan VF, bukan asistol, tapi tidak ada nadi. Nah, itu adalah PA. Nah, itu baru kita lakukan CPR ya. CPR di sini langsung masuk epinefrin ya. Jadi kalau tadi kan nunggu ya. Nah, ini setelah kalau yang pasien yang ini yang asistol atau PA, begitu langsung kita temukan, langsung kita CPR dan kita berikan epinefrin. Ya. Kemudian setelah 2 menit sama ya, nanti kita lihat apakah ritmenya shockable atau tidak. Bila tidak masih seperti ini, maka kita pastikan ini lakukan lagi CPR 2 menit kosong ya epinefrin ya setiap 3 sampai 5 menit ya. Kemudian nanti 2 menit kita lihat apakah iramanya bisa kita shock atau tidak ya. Balik lagi epinefrin kosong, epinefrin kosong. Itu bedanya. Nah, kadang-kadang pada saat ini epinefrin setelah dilakukan CPR 2 menit ternyata dia ada irama VT atau VF. Sehingga kita beralih ke rhythm yang shockable ya.
Nah, di sini nanti kalian harus melihat apakah sebelumnya sudah diberikan epinefrin atau belum. Kalau setelah dilakukan epinefrin dan sekarang kita cek ada rhythm yang shockable, maka segera lakukan shock. Shocknya kita harus kembali lagi ke, kan ini lihat nih, go to 5 or 7 ya. Kenapa? Karena tergantung pada kondisi sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah diberikan epinefrin, berarti kita memberikannya adalah amiodaron ya. Jadi setelah dilakukan rhythm shockable, yes, shock. Nah, itu baru ketujuh ya, karena sebelumnya sudah diberikan epinefrin. Epinefrin yang di sini kita anggap ya sudah diberikan epinefrin, sehingga pada saat setelah kita lakukan shock, kita berikan amiodaron yang 300 mg. Ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya tidak dilakukan pada saat dia kosong, ya epinefrinnya tidak diberikan, ya kemudian ternyata setelah itu rhythmnya shockable ya, dilakukan shock. Nah, ini kembalinya adalah dia ke nomor 5. Setelah kita berikan shock, CPR, kita masuk epinefrin. Gitu ya. Jadi jangan bingung di sini. Tergantung pada karena yang paling wajib itu adalah epinefrin. Kalau epinefrin nanti tabrakan sama amiodaron, yang dimasukkan yang epinefrin. Gitu. Ya. Ya. Saya rasa itu untuk yang BHD dan juga sekaligus cardiac arrest. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dokter izin bertanya. Jadi kalau yang amiodaron itu berarti pemberian kan 2 kali. Pemberian pertama itu berarti yang 300 mg, kemudian yang kedua itu yang 150 mg gitu, dok. Betul. Betul, dokter. Kali dan 300 150 ya. Nanti bedakan ya dengan yang takikardi. Kalau takikardi nanti ada sendiri, dosisnya adalah 150 mg ya. 1 ampul. Oke, dokter. Matur nuwun, dok. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang bingung ya nggak masalah ya. Besok nanti akan kita ulang lagi kok ya. Oke. Terus tadi ROSC ya, Rafada. Dilanjutkan, silakan. Silakan share screen. Oke, dokter. Ya. Matur nuwun dokter Bagus. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk presentasi mengenai post cardiac arrest care. Jadi untuk ROSC sendiri ini alurnya seperti ini. Yang pertama, jika sudah ROSC, maka yang diperhatikan itu optimalkan ventilasi dan oksigenasi, di mana saturasi oksigennya dipertahankan lebih dari sama dengan 94%. Kemudian pertimbangan ini tadi, pasang ET, advance airway, dan waveform capnography. Jangan lakukan hiperventilasi. Kemudian masuk ke ini, atasi hipotensinya. Nah, untuk hipotensi ini biasanya systolic blood pressure-nya kurang dari 90. Jadi atasinya dengan vasopressor infusion, IV atau IO bolus. Kemudian pertimbangkan ini mengatasi penyebabnya yang bisa diatasi. Kemudian pasang 12 lead EKG. Ketika gambarannya STEMI atau AMI, ini high suspicion of AMI, maka jika iya, ini masuk ke yang coronary reperfusion. Jika tidak, maka kita lihat apakah bisa mengikuti perintah atau tidak. Jika tidak bisa mengikuti perintah, maka ini inisiasi untuk manajemen temperaturnya. Terus jika dia bisa mengikuti perintah, maka ini untuk penanganan critical care-nya. Terus untuk dosisnya seperti yang di samping ini, ada pemberian ventilasi atau oksigenasinya seperti ini, avoid excision ventilation. Nah, untuk dimulainya sekitar 10 nafas per menit, dan titrasinya sampai target
PET CO2-nya 35-40 mmHg. Terus untuk FiO2-nya sampai minimal tercapai SpO2-nya lebih dari sama dengan 94%. Terus untuk IV tadi yang untuk atasi hipotensinya ini bisa diberikan ini infus normasalin atau lactate lingers. Kemudian untuk obatnya epinefrin IV infusion, dosisnya 0,1 sampai 0,5 mikrogram per kilogram per menit. Jika 70 kg dewasa itu dosisnya 7 sampai 35 mikrogram per menit. Terus untuk dopamin ini juga diberikan infus intravena, dosisnya 5 sampai 10 mikrogram per kilogram per menit. Kemudian untuk norepinefrin secara intravena juga melalui infus, itu dosisnya 0,1 sampai 0,5 mikrogram per menit. Terus untuk yang treatable itu reversible cause-nya ada yang 5H, 5T tadi untuk hipovolemi, hipoksia, hidrogen ion, hipo atau hiperkalemia, hipotermi, tension pneumotorak, tamponade kardiak, toksin, trombosis pulmonari, dan trombosis koronari. Matur nuwun dokter. Niki sampun. Ya, oke ya. Jadi ROSC itu yang paling penting memang itu ya. Jadi pertama kali kalau tadi CAB ya, pada BLS, BHD itu adalah sirkulasi dulu, kemudian airway, breathing. Kalau sekarang kembali lagi ke airway, breathing, dan circulation. Ya, pertama ada airway dulu, airway-nya dicek ya apakah ada gargling atau enggak ya. Nanti kemudian segera dilakukan suctioning ya, saturasinya berapa kita lihat. Kemudian setelah itu breathing-nya bagaimana, apakah adekuat atau tidak. Kalau tidak adekuat ya kita bantu dengan bagging ya, bagging-nya nggak boleh hiperventilasi ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan sirkulasi ya, sirkulasinya adalah tensi. Tekanan darahnya bagaimana? Biasanya kan turun ya pada saat itu ya. Kurang dari 70 biasanya. Nah, nanti kalau misalnya hipotensi, kita lihat di algoritma hipotensi. Ya, pada saat hipotensi kita melihatnya adalah dari 3 masalah dulu ya. Jadi 3 ini pertama adalah rhythm atau rate ya. Apakah takikardi atau bradikardi ya. Kalau ada takikardi, maksud saya adalah yang ekstrim ya, di atas 150. Kemudian bradikardi ada di bawah 50. Nah, itu betulin dulu itu ya. Mungkin tensinya adalah dari itu dulu. Pertama itu dulu, rhythm atau rate. Kemudian yang kedua adalah nanti kalau rhythm and rate bagus ya, harganya 120, 90 misalnya, dan masih sinus. Nah, kita harus berikan challenge ya, challenge test ya. Jadi fluke challenge ya, biasanya kita berikan sekitar 250 cc. Kita berikan selama 10 menit, apakah naik atau tidak. Kalau berespon ya biasanya akan naik tensinya. Nah, itu lanjutkan nanti. Tapi kalau misalnya tensinya malah tambah turun, berarti problemnya adalah di pumpnya. Nah, setelah pump ya kita pastikan setelah rate dan juga volumenya itu tadi sudah benar, maka terakhir kita baru masukkan infus untuk vasopresornya ya. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak langsung masuk ke dopamin, doputamin atau norepinefrin, tapi kita lihat apakah sebelumnya sudah kita perbaiki dulu hemodinamiknya ya. Dari rhythm dan rate pertama, kemudian yang kedua adalah dari volume, dan ketiga baru ke arah pompanya. Itu ya. Kemudian ACLS kita itu adalah biasanya kita berbicara tentang kardiak, benar-benar yang truly kardiak ya. Jadi pasien-pasien yang membaik dengan ACLS itu adalah memang benar-benar yang kardiak banget gitu loh ya. Jadi biasanya penyebab dari penyebab dari kardiak arrest itu adalah yang paling sering adalah ACS ya, atau STEMI ini ya. Sehingga pertama kali ketika ada itu langsung 12 lead, ketika ada ST depres atau ST elevasi langsung harus kita lakukan reperfusi ya. Nanti reperfusinya tergantung pada algoritmanya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai ROSC? Ya, ingat ya. Jadi kalau tadi BHD CAB, sekarang ROSC kita kembali lagi ABC. Gitu ya. Kemudian nanti ada DEF ya, gitu. Kalau tidak ada
Terima kasih Novada ya. Nanti kita lanjutkan untuk presentasi yang takikardi dan bradikardi. Ya, silakan. Ya, dokter, bagus. Matur nuwun. Terima kasih Sekian Novada ya. presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bikin. Assalamualaikum dokter dan teman-teman, apakah sudah terlihat di layar?